sahabat, terpenjara dalam kesepian. Rentangkan tangan persahabatan, rangkulah, beri rasa aman. Jadilah tangan Allah, jadilah sahabat, rangkulah semua orang, jangan membedakan. Ada yang ditolak sesamanya karena keunikan bawaan. Jadilah sahabat yang membela, memberi dukungan yang tepat. Jadilah tangan Allah, jadilah sahabat, rangkulah semua orang, jangan membedakan. Jadilah sahabat bagi semua orang, runtuhkanlah tembok yang memisahkan. Yang terhina pun Yesus jadikan sahabat, maka jadilah sahabat bagi semua. Jadilah tangan Allah, jadilah sahabat, rangkulah semua orang, jangan membedakan. Jadilah sahabat bagi semua orang, runtuhkanlah tembok yang memisahkan. Yang terhina pun Yesus jadikan sahabat, maka jadilah sahabat bagi semua. Jadilah sahabat bagi semua. Semua orang, jangan membedakan. Jadilah tangan Allah, jadilah sahabat, rangkulah semua orang, jangan membedakan. Jadilah tangan Allah, jadilah sahabat, rangkulah semua orang, jangan Bila ku renungkan perjalanan hidup, sungguh aku takjub atas kasih Tuhanku dalam hidupku ini. Dia mencukupkan kebutuhan hidup, Dia menghiburku kala hatiku sesat dan kuatkan imanku.
Dia hapus laraku, sembuhkan sakitku. Besar dan agung kasih-Nya dalam hidupku, tak mungkin ku balas sampai akhir hayatku. Segenap hati ku berikan hanya untuk-Nya. Sebagai tanda ucap syukur atas kasih-Nya. Seluruh hidup ku sembahkan melayani-Nya. Ku serahkan, ku abdikan seluruh hidup selamanya. Dan agung kasih-Nya dalam hidupku, tak mungkin ku balas sampai akhir hayatku. Segenap hati ku berikan hanya untuk-Nya. Sebagai tanda ucap syukur atas kasih-Nya. Seluruh hidup ku sembahkan melayani-Nya. Ku serahkan, ku abdikan seluruh hidup selamanya. Pada Tuhan, hanya pada Tuhan. Betapa rindu ada di rumah-Mu Tuhan. Betapa senang tinggal di bait-Mu Tuhan. Segala yang baik ada di situ. Berkat yang terindah
rindu ada di rumah-Mu Tuhan. Betapa senang tinggal di bait-Mu Tuhan. Segala yang baik ada di situ. Berkat yang terindah ada di rumah-Mu. Layakkanlah hamba-Mu ini nikmati indah bait-Mu. Layakkanlah hamba-Mu ini nikmati berkat-Mu yang selalu Kau sediakan dalam kemurahan-Mu Tuhan. Oh sungguh indah ada di bait-Mu. Layakkanlah hamba-Mu ini nikmati indah bait-Mu. Layakkanlah hamba-Mu ini nikmati berkat-Mu yang selalu Kau sediakan dalam kemurahan-Mu Tuhan. Oh sungguh indah ada di bait-Mu. Selamat hari Minggu umat yang dikasihi Tuhan. Kami mohon perhatian untuk warta berikut ini. Yang pertama, kebaktian Minggu Advent kedua 8 Desember 2024 yang ditayangkan melalui YKP TV ini diselenggarakan oleh GKI Bungur Jakarta. Kebaktian dilaksanakan pada pukul 9, 11, 17, dan 19. Meskipun secara online, namun kita tetap dapat memelihara aspek persekutuan dari ibadah dengan beribadah dalam waktu yang sama. Dengan demikian, kita bukan menonton acara kebaktian, melainkan beribadah bersama dengan umat di tempat yang berbeda-beda. Yang kedua, kami juga menginformasikan bahwa kebaktian Minggu online melalui YKB TV tidak lagi ditayangkan per Januari 2025. Jadi mulai 5 Januari 2025, YKB TV tidak lagi menayangkan kebaktian Minggu online. Program kebaktian Minggu kami gantikan dengan program kebaktian tengah minggu yang akan mulai tayang pada hari Rabu 8 Januari 2025. Demikian warta dari kami, selamat beribadah. Mari menyiapkan diri dengan bersaat teduh.
Umat terkasih, kita akan menyalakan lilin Advent kedua. Lilin ini mengingatkan bahwa kita adalah manusia berdosa dan rapuh, sehingga kita membutuhkan damai-Nya. Inilah berita pertobatan bagi kita. Aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Ya Kristus, Sang Sumber damai, berikanlah kami kedamaian dan tuntunan untuk bertobat. Datanglah ya Tuhan di dalam dunia, jadikan kami satu tubuh Kristus. Datanglah ya Tuhan di dalam dunia, dan berdamaikan umat pilihan-Mu. Datanglah ya Tuhan, bebaskan kami, dan perdamaikan umat manusia. Berjaga-jagalah dan sambutlah Tuhan dengan kesungguhan hati. Datanglah ya Tuhan, kami menantikan-Mu. Siapkanlah segera jalan bagi Tuhan. Datanglah ya Tuhan, kami menantikan-Mu. Fajar yang baru sudah dekat, Yesus
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Aku bercermin melihat wajahku. Apa yang kulihat? Orang berdosa yang tidak layak, bahkan hina. Bagaimana tidak? Aku mengaku dosa, tapi melanggarnya juga. Aku menangis memohon ampun, tapi tindakanku jauh dari hidup yang benar. Kata orang, engkau pengasih dan penyayang. Masih layakkah aku menanti kedatanganmu? Dalam hancurku, aku memohon. Umat yang terkasih, mari kita merenungkan pertanyaan tersebut secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Di hadapan sesama kami dapat menyembunyikan dosa. Tetapi di hadapan-Mu semuanya tersingkap. Dosa sering membuat kami menjauh dari hadapan-Mu. Ya Allah, ampunilah. Kami ingin kembali ke dalam pelukan-Mu. Kami bertekad menanggalkan nafsu duniawi dan menyongsong kedatangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pengampunan-Mu. Amin.
Umat terkasih, karena kesetiaannya kita memperoleh cinta kasih-Nya. Hanya karena anugerah-Nya, setiap kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan bertobat, mendapat pengampunan. Seperti yang tertulis dalam Mika pasal 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kasih Allah pemikatnya bagi kita umatnya, kita disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandeng tangan laga dunia tahu, kita satu di dalamnya. Kita telah diperdamaikan dan diikat kembali oleh kasih Allah. Maka pujilah selalu Allah yang telah melepaskan kita. Maha terpuji Allahku, Ia lepaskan kita dari kuasa seteru dan segenap derita. Tanda selamat diberi
Kita persiapkan hati dan pikiran kita memohon kekuatan dari Tuhan, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, memasuki minggu Advent yang kedua, kami kembali hendak mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Biarlah di tengah-tengah segala kesibukan kami boleh kembali memperhadapkan hidup kami dengan firman Tuhan. Sehingga kami menyadari bahwa hidup kami hanyalah arak-arakan untuk menanti Tuhan datang untuk kedua kalinya. Dan biarlah kami boleh mempersiapkan diri kami dengan baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, temani kami saat kami membuka Alkitab kami, membaca Alkitab kami dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami tidak hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi Roh Kudus yang telah Tuhan curahkan atas kami, memampukan kami untuk sungguh-sungguh memahami apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami jauh dari sempurna, seringkali kami lebih suka meninggikan hati kami lebih suka mengandalkan kekuatan dan kepintaran kami. Namun saat ini ya Tuhan, biarlah Tuhan boleh menyentuh hati kami. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang boleh mencerahkan kehidupan kami. Tuhan pakai hamba-Mu dalam segala kelemahannya, Tuhan berkarya dalam kekurangannya, dan biarlah apa yang sudah dipersiapkan dan akan disampaikannya berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Maleakhi 3 ayat 1 sampai yang keempat. Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari itu akan datang ke bait-Nya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun purbakala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, terpuji Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya. Terpuji Tuhan Allah Israel, Ia membawa kelepasan baginya. Terpuji Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya. Terpuji Tuhan Allah Israel, Ia membawa kelepasan baginya. Dia tumbuhkan tanduk keselamatan dalam turunan Daud bagi kita semua, seperti sudah difirmankan Tuhan sejak
kasih, Engkau akan disebut Nabi Sang Maha Tinggi, karena kau jalan dahului Tuhan, mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias, untuk memberi kepada umatnya suatu pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa, yang oleh rahmat dan belas kasihan Tuhan Terpuji Tuhan Allah Israel, sebab Ia merawat umat-Nya. Terpuji Tuhan Allah Israel, Ia membawa kelepasan baginya. dengan rahmat-Nya. Ia lawat umat-Nya. Dialah surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Terpuji Tuhan Allah Israel, sebab Ia merawat umat-Nya. Terpuji Tuhan Allah Israel, Ia membawa kelepasan baginya. Bacaan kedua, menurut Filipi 1, ayat yang ketiga sampai yang ke-11. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena peran sertamu dalam pengabaran Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Mengenai hal ini aku yakin bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai akhirnya selesai pada hari Kristus Yesus. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian tentang kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam anugerah yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita berdiri. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6.
Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan, yang berliku-liku diluruskan, yang berlekuk-lekuk dijadikan jalan rata. Dan semua orang akan melihat keselamatan dari Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Benjamin Franklin pernah mengatakan begini, failing to prepare, you prepare to fail. Failing to prepare, you prepare to fail. Jika kita gagal untuk mempersiapkan, maka bersiaplah untuk gagal. Suatu ketika saya kayaknya baru pulang dari luar kota, terus besoknya tuh mesti pergi lagi ke luar kota. Lalu biasanya saya tuh suka siap-siap koper segala macam, karena biasanya perginya cepet-cepet, saya siapin koper biasanya pagi hari gitu ya. Tapi waktu itu karena udah pulang cukup malam, saya siapin dulu koper saya. Terus saya saat itu kayaknya pergi naik taksi gitu ya. Jadi saya udah pesan dulu taksi Bluebird. Terus Bapak Ibu ternyata saya lupa pasang waker. Jadi harusnya wakernya nyala gitu, saya sempat dulu siap-siap dan segala macam, terus bisa langsung berangkat. Ternyata waker saya nggak bunyi, tapi untung saya dengar telepon saya biasanya geter, tapi di tengah geter-geter itu saya agak sadar gitu, entah gimana saya bangun. Ternyata saya bangun karena tukang taksinya telepon. Untung Bapak Ibu, terus saya lihat jam, waduh ini tukang taksinya mungkin udah tunggu setengah jam telepon saya, terus saya baru ngeh gitu ya, baru sadar. Tapi untung Bapak Ibu saya udah siapin koper, saya udah siap-siap, jadi buru-buru saya langsung berangkat tergesa-gesa ke airport. Kalau saya pulang waktu malam itu dan saya tidak mempersiapkan apa-apa, Bapak Ibu, mungkin saya akan ketinggalan pesawat. Mungkin saya juga akan panik kalau ternyata saya nggak pesen taksi Bluebird gitu ya. Untung juga saya pesen taksi, karena ternyata tukang taksinya itu telepon-telepon saya terus, karena dia udah depan rumah, saya nggak ada. Perkataan ini mengatakan kepada kita, kutipan yang tadi saya sebutkan untuk kita semua, jika kita gagal untuk mempersiapkan, maka siap-siaplah untuk gagal. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Pernahkah kita berpikir sebenarnya dalam kehidupan ini, hidup ini harusnya gak jalan begini-begini aja gitu ya. Hidup ini harusnya adalah sesuatu yang di dalamnya kita prepare untuk sesuatu yang akan datang. Hidup ini harusnya adalah sebuah persiapan. Tapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, kita seringkali menjalani orang-orang yang hidup tanpa tujuan. Suatu ketika saya memimpin sebuah pembinaan, sebuah perusahaan, lalu saya tanya, pernah gak kita berpikir apa sih tujuan kita hidup? Pernah gak kita berpikir waktu kita masuk ke perusahaan ini, apa sih tujuan kita bekerja di sini? Atau jangan-jangan Bapak Ibu kita masuk dalam sebuah arus kehidupan tanpa tujuan, tanpa tahu untuk apa saya hidup. Kalau kita nggak even tahu apa tujuan hidup kita, kalau kita nggak even tahu apa yang menjadi fokus hidup kita, maka apa yang mau dipersiapkan? Kita akan jalan terus tergerus oleh sebuah arus hidup yang sangat dahsyat dan sangat sibuk,
dan kita gerak aja tanpa arah, tanpa persiapan. Apakah itu yang terjadi dengan kehidupan kita? Maleakhi pasal 3 yang tadi kita baca bersama-sama Bapak Ibu, khususnya ayatnya yang pertama dan yang kedua. Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari itu akan datang ke baitnya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Bapak, Ibu, Saudara dan saya ada dalam sebuah kehidupan yang pada akhirnya hari Tuhan itu akan datang. Pada akhirnya Tuhan akan berhadapan muka dengan kita. Dan itulah sebenarnya tujuan akhir dari kehidupan kita. Dan masalahnya Bapak Ibu Saudara, kita failing to prepare berarti kita prepare to fail. Kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan, maka tidak ada lagi waktu untuk berdandan saat kita berhadapan muka dengan Tuhan. Karena hari Tuhan datang seperti pencuri. Kalau hidup kita messy dan berantakan, lalu kita nggak tahu kapan Tuhan datang dan kita tidak pernah persiapan, maka bersiap-siaplah untuk tidak ada kesempatan untuk kita. Tidak ada kesempatan beres-beres untuk mendandani kehidupan kita. Mumpung kita tidak tahu kapan Tuhan datang, maka masih ada waktu untuk mempersiapkan diri, berbenah supaya saat Tuhan datang kita dalam keadaan ready. Karena kita tidak bisa bilang enggak Tuhan nanti aja, nggak bisa. Tapi kalau kita tidak pernah mengadakan persiapan untuk menilik, mendandani hidup kita, maka siap-siaplah. Karena hari Tuhan akan datang seperti pencuri dan kita tidak pernah tahu kapan kita akan berhadapan muka dengan Tuhan. Jadi ini yang pertama Bapak Ibu Saudara. Hidup adalah soal menanti kapan sang kekasih jiwa yaitu Tuhan datang berjumpa muka dengan kita. Dan dalam penantian, apakah Bapak Ibu Saudara dan saya sudah mempersiapkan diri? Apakah dalam penantian kita sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa sehingga every time he comes we are ready. Kapanpun dia datang kita siap. Karena kita sudah mempersiapkan diri. Jadi ini yang pertama Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita sibuk dengan berbagai macam hal. Lalu kita tidak sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita. Karena hidup kita adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan saat kita berhadapan muka dengan Tuhan. Dan kalau kita baru terakhir sibuk siap-siap, maka mungkin gak ada waktu untuk Bapak Ibu, Saudara dan saya. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua, saya mengajak kita membuka Injil Lukas pasal 3 yang tadi kita baca bersama-sama. Jadi apa yang harus kita persiapkan untuk Tuhan? Injil Lukas pasal 3 menceritakan tentang kisah Yohanes Pembaptis. Ini menarik Bapak Ibu, kenapa Injil Lukas pasal 3 di ayatnya yang pertama dan yang kedua ini menyebut nama-nama orang dalam sejarah. Ini menandakan intervensi Tuhan masuk dalam sejarah manusia. Dan dipersiapkan dengan matang dalam seorang anak manusia yang bukan tokoh fiktif. Yohanes Pembaptis adalah seorang anak manusia yang lahir pada zaman itu. Ini merupakan bukti intervensi Allah masuk dalam sejarah manusia. Dan yang menarik dalam sebuah persiapannya dikatakan, lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Jadi apa yang seharusnya dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Yesus? Yohanes seolah-olah menjadi orang yang mempersiapkan jalan lalu mengatakan kepada crowd, kepada keramaian, kepada orang-orang yang hidup saat itu, bertobatlah. Ia menyerukan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Jadi apa yang harus kita persiapkan dalam kehidupan kita?
Yang harus kita persiapkan dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara dan saya adalah sebuah pertobatan. Kalau kita merenungkan Bapak Ibu, saya nih Kristen sejak lahir tanpa saya sadar, saya udah jadi Kristen saat saya oe-oe. Mungkin sejak saya dalam kandungan, saya juga sudah didoakan. Saya nih Kristen, entah sejak kapan, entah mungkin waktu saya masih didoakan pun, saya sudah Kristen. Sehingga seringkali Bapak Ibu pengalaman saya, karena saya dari awal sudah Kristen, maka pertobatan menjadi sesuatu yang tidak terlalu mencolok gitu. Karena saya merasa bahwa saya sudah hidup dalam kasih karunia Allah. Apa yang dikatakan bertobat? Dosa ya mungkin ada kesalahan, tapi juga bukan kesalahan yang sampai bunuh orang gitu kan, enggak gitu ya. Pertobatan ini sesuatu yang sophisticated, yang terasa begitu besar sehingga menurut saya seringkali, mungkin ini hanya pergumulan saya, tapi saya pikir juga menjadi pergumulan kita. Kalau kita lahir dalam keluarga Kristen, kalau kita sudah mengenal Tuhan, maka kita akan menjalani hidup tanpa menyadari bahwa hidup kita perlu yang namanya pertobatan. Seringkali kita kurang memeriksa diri dan menyadari bahwa hidup gue cukup oke gitu ya. Kita tidak sungguh-sungguh mengadakan sebuah sudden change, sebuah perubahan yang luar biasa gitu ya. Sehingga orang begitu melihat kita, oh beda nih. Karena apa? Karena kita ngerasa sejak saya lahir saya udah kenal Tuhan. Saya gak perlu juga berubah sedemikian drastis. Padahal mempersiapkan diri berarti bertobat. Terus menerus menyesali, bertobat, menjauh dari sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi saya khawatir Bapak Ibu saudara dan saya tidak sungguh-sungguh mengalami perubahan yang berarti. Karena seolah-olah Tuhan sudah ada terus dalam kehidupan kita. Jadi mari hal yang kedua, saat kita memasuki minggu Advent yang kedua, saat kita menyadari kita akan berjumpa dengan Tuhan, maka bertobatlah. Lihatlah diri kita, kalau kita bilang, gue dari dulu sampai sekarang gak pernah ada perubahan nih. Gue dulu dari zaman emak bapak gue memang pemarah, ngomongnya emang begini kenceng, jadi lu jangan kesinggung. Gue memang gampang nyinggung orang gitu, gue gak berubah. Itu kecil, tapi berarti itu membenarkan bahwa kita tidak pernah akan bertobat. Kita akan bilang terima deh gue emang begini nih. Padahal saat kita memasuki minggu Advent yang kedua, maka saat kita mau prepare hidup kita saat Tuhan datang, maka Bapak Ibu saudara dan saya harus bertobat. Tidak ada orang yang begitu sempurna sampai dia tidak membutuhkan pertobatan. Tidak ada orang yang terus benar sampai dia merasa saya gak perlu bertobat. Tapi karena kita sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan, seringkali kita merasa diri kita terlampau baik. Yang perlu bertobat orang lain, bukan diri kita. Saya membaca sebuah pergumulan yang dialami oleh Ken Bailey, yang adalah seorang buruh dan dia tadinya tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dia buruh tahun 1970-an. Lalu dia bekerja di sebuah dataran tinggi yang sangat dingin untuk 1 tahun gitu ya. Lalu dia kembali ke kampung halamannya dan setelah pekerjaan yang begitu panjang di suasana yang sangat dingin, dia kembali ke kampung halamannya, dia pergi ke gereja. Pertama kali dia datang ke gereja, dia duduk di belakang, lalu dia jadi jenggotan gitu ya Bapak Ibu, penampilannya sangat messy, lalu dia dibilang seperti beruang gitu karena dia pokoknya penampilannya nggak meyakinkan. Terus waktu dia datang ke kebaktian itu, dia mendengarkan firman Tuhan, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi pengikut Tuhan. Tapi saat berita Injil diberitakan saat itu, hatinya begitu tersentuh, dia merasa hatinya diubah, hatinya disentuh oleh Tuhan, lalu akhirnya dia memutuskan saat itu saya mau mengikut Tuhan. Yang menarik Bapak Ibu, saat dia merasa bahwa hatinya disentuh dengan hangat oleh firman Tuhan, setelah dia kebaktian, dia kayak minggu depannya dia datang sudah bercukur, mengenakan pakaian yang sangat rapih, bahkan dia membeli jas, lalu dia masuk ke gereja. Lalu orang bertanya kenapa dia mengubah penampilannya. Lalu dia mengatakan saya ingin menunjukkan kepada orang-orang Tuhan tidak hanya mengubah hati saya.
Tapi Tuhan juga mengubah seluruh penampilan dan hidup saya. Sering dalam kehidupan kita mengatakan Tuhan menyentuh hati saya. Tapi Bapak, Ibu, Saudara dan saya tidak pernah berubah. Sehingga perubahan atau pertobatan itu tidak terlihat dalam keseharian kita. Mari jangan cuma tersentuh dengan firman Tuhan. Jangan cuma tersentuh dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi ubahlah apa yang bisa kita ubah. Sehingga pertobatan menjadi sesuatu yang kita lakukan sebagai sebuah persiapan. Kalau Tuhan datang menghampiri Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Ini yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara. Hal yang terakhir, saya mengajak kita merenungkan dari Filipi pasal 1. Kita lihat kembali bersama-sama Filipi pasal 1 yang merupakan surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Lalu yang menarik di ayatnya yang ke-6. Mengenai hal ini, aku yakin bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya selesai pada hari Kristus Yesus. Kalau kita lihat baik-baik Bapak Ibu, maka di sini dikatakan ianya ini huruf besar gitu ya. Mengenai hal ini aku yakin bahwa Ia ini adalah Tuhan. Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya selesai pada hari Kristus Yesus. Segala perbuatan baik, segala pertobatan hidup yang kita jalani, Tuhanlah yang memulainya. Dan Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita berjuang seorang diri dalam kehidupan. Tuhan akan memampukan kita untuk meneruskan apa yang harus kita lakukan sampai akhir. Dan Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Kasih setianya akan terus menghampiri kehidupan kita, menguatkan kita, merengkuh kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mari terus kita mengingat bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat kita berupaya untuk bertobat, berupaya untuk berubah, berupaya untuk menjadi lebih baik, Bapak, Ibu, Saudara dan saya tidak pernah berjuang sendirian. Seberat apapun, sesusah apapun, mari persiapkan hidup menjadi lebih baik. Bukan karena kita luar biasa, tapi karena Tuhan yang telah memanggil kita masuk dalam pertobatan akan menguatkan kita, menopang kita, sehingga nanti saat Tuhan datang kita berupaya hidup kita tidak bercacat celah. Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing dengan lagu ini. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Lagu itu diciptakan oleh Chisom. Chisom ini Bapak Ibu adalah seseorang, Thomas Chisom, dia terpukau dengan berkat-berkat Tuhan. Jadi dia mengatakan penghasilan saya tidak terlalu besar karena saya harus berjuang melawan sakit penyakit. Sehingga hampir pasti penghasilan saya seringkali terlalu pas-pasan. Tapi toh di tengah-tengah keadaan yang begitu sederhana, begitu tidak berkecukupan berkelebihan tapi juga tidak berkekurangan, dia merasakan great is thy faithfulness. Betapa setianya Tuhan menopang dia berperang melawan sakit penyakitnya. Betapa setianya Tuhan mencukupkan dia untuk terus berjalan dalam kasih setia Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan saya tidak pernah kehilangan cinta Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan saya dalam segala perjuangan kita untuk terus menerus menjadi lebih baik, selalu ada dalam kasih Tuhan yang sempurna. Cinta Tuhan tidak pernah kurang karena Dia yang memanggil kita untuk menjadi lebih baik. Tidak menjadi Dia yang jauh, tapi Dia yang dekat. Berjuang dengan kita, menguatkan kita, menopang kita. Jadi saat kita melakukan hal baik dan kita merasa ingin berhenti untuk melakukan hal baik, jangan pernah berhenti. Rasakan lagi kasih setia Tuhan yang terus mendekap kita dalam cintanya. Saat kita merasa begitu lelah memperjuangkan kebenaran dan dikecam orang, jangan pernah berhenti.
Rasakan kasih setia Tuhan yang terus menguatkan kita sampai kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Saat kita berjuang dengan berbagai macam hal yang kita hadapi dalam hidup, jangan pernah berhenti untuk terus melakukan yang terbaik. Karena Dia yang memanggil kita setia. 3 hal Bapak Ibu Saudara, saat kita diajak untuk mempersiapkan diri kita, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Maka hal yang pertama, mari kita persiapkan hidup kita dengan baik. Karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan berjumpa dengan kita muka dengan muka. Hal yang kedua, mari mempersiapkan diri berarti bertobat. Menjadi lebih baik hari demi hari. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya bukan orang yang sempurna. Kita hanyalah orang yang penuh dengan cacat celah. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Dia yang memanggil kita setia. Dia tidak hanya memanggil kita, tapi Dia juga akan terus melimpahkan dan mencukupkan kita dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Selamat mempersiapkan diri, jangan lengah, jangan lalai. Kiranya kita mempersiapkan yang paling baik yang kita bisa persiapkan untuk Dia yang memberikan yang begitu baik untuk kita. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimin orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan, atas berbagai macam peranan yang Tuhan percayakan untuk kami jalani. Namun ya Tuhan, biarlah kami boleh terus mempersiapkan hidup kami. Sehingga hidup kami menjadi sebuah persembahan yang layak. Yang dapat kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saat kami berjumpa muka dengan Tuhan. Dan saat kami mempersiapkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Biarlah kami menyadari bahwa Tuhan akan terus menyertai. Tuhan akan terus memberikan kekuatan, mencukupkan setiap kebutuhan. Dan Tuhan tidak pernah jauh. Tuhan ada dekat menjalani kehidupan bersama-sama dengan kami. Karena itu ya Tuhan, pegang tangan kami, pimpin kami, beri kami kepekaan untuk terus mempersiapkan diri kami menjadi diri yang siap untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mempersiapkan yang terbaik dalam hidup kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan yang memberikan hikmat dan bijaksana kepada pemerintah bangsa kami, sehingga mereka boleh melakukan yang baik dan segala kebaikan boleh dirasakan tidak hanya bagi kami atau bagi segelintir orang, tapi bagi setiap anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Biarlah kenyamanan tidak hanya milik mereka yang tinggal di kota besar. Biarlah keamanan tidak hanya menjadi konsumsi mereka yang ada di kota-kota yang besar, tapi semuanya juga boleh dirasakan oleh mereka yang hidup di terpencil. Mereka yang bahkan jauh dari berbagai macam gemerlap kota. Mereka yang bahkan tidak merasakan hal yang sama seperti yang kami rasakan. Tapi ya Tuhan, biarlah seluruh anak bangsa boleh merasakan kasih Tuhan. Biarlah kasih Tuhan boleh senantiasa menghidupi dan dihidupi oleh setiap orang yang lahir di Indonesia. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati berdoa bagi jemaat-Mu khususnya di GKI Bungur. Tuhan berkati setiap orang yang terlibat di dalamnya, menjadi pendeta, menjadi penatua, menjadi aktivis, anggota jemaat dan simpatisan.
Mereka yang menyerahkan diri, mempersembahkan diri mereka dalam badan-badan pelayanan. Biarlah Tuhan menyempurnakan setiap karya pelayanan yang dilakukan oleh jemaat di tempat ini, di GKI Bungur, sehingga mereka boleh semakin memancarkan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat di berbagai macam tempat. Biarlah Tuhan juga yang memberkati setiap orang yang terlibat di dalam kehidupan berjemaat mereka, apapun peranan mereka. Biarlah setiap jemaat boleh menjadi tempat di mana anggota jemaat dan simpatisan bertumbuh dalam iman percaya mereka. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa bagi setiap mereka yang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka. Mereka yang bergumul, berperang melawan sakit penyakit. Tuhan berikan terus sukacita di tengah-tengah fisik mereka yang lemah. Di tengah-tengah kekhawatiran mereka akan kesakitan dan hidup mereka. Biarlah mereka boleh memasrahkan diri kepada Tuhan. Dan meyakini bahwa mereka tidak berperang melawan sakit penyakit itu sendirian. Tuhan hadir dan memberikan kekuatan. Tuhan hadir melalui doa orang-orang yang mengasihi mereka dan hadir bagi mereka. Ya Tuhan, kami berdoa bersama-sama dengan mereka yang mengalami pergumulan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Mereka yang sudah tidak lagi bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Mereka yang mungkin hidup dalam kebencian dan dalam kemarahan. Mereka yang menyimpan luka dalam kehidupan rumah tangga. Kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan. Kiranya Tuhan berkenan membalut luka-luka yang sudah terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Kiranya Tuhan berkenan melembutkan hati setiap orang yang terlibat di dalamnya. Sehingga komunikasi boleh terjalin lagi dengan baik. Ya Tuhan, kami berdoa untuk diri kami masing-masing. Ada banyak hal yang mungkin menjadi kekhawatiran hidup kami. Ada banyak hal yang kami takuti dalam kehidupan kami. Tapi kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Tuhan terus menyertai kami, memberikan kami hikmat dan bijaksana. Sehingga apapun yang kami lakukan semuanya mengandalkan Tuhan dan berdasarkan hikmat dan bijaksana yang asalnya dari Tuhan. Berkati kami dalam setiap peranan yang kami jalani. Sehingga kalau Tuhan mempercayakan pasangan hidup kepada kami boleh menjadi pasangan hidup yang membawa berkat dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan mempercayakan anak-anak, bahkan cucu dalam hidup kami boleh menjadi berkat di dalamnya. Dan saat Tuhan masih mempercayakan orang tua kepada kami, biarlah kami boleh menunjukkan kasih kami dalam hidup yang Tuhan berikan untuk kami jalani. Kami bersyukur ya Tuhan atas cinta Tuhan, atas berkat Tuhan, juga atas kesempatan kami boleh beribadah saat ini. Tuhan memberkati Yayasan Komunikasi Bersama, sehingga melalui pelayanan-pelayanannya semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat terkasih, marilah kita memberi persembahan kepadanya dengan mengingat firman yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing.
Mari kita berdoa. Allah Sang Sumber Berkat, Engkau selalu hadir dan memelihara kami tiada henti. Dalam titik nadir sekalipun, Engkau tetap merengkuh kami melalui kehadiran sesama. Oleh karena itu, kami ingin merespon berkat-Mu dengan penuh ungkapan syukur. Kiranya persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan berguna bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Umat terkasih, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Nantikanlah Dia dengan menghidupi firman-Nya. Cepat, tak mampu manusia
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa Sang Pemilik kehidupan menyertaimu dalam jalan yang baru. Kiranya cinta kasih Kristus Sang Raja Damai memulihkan dan menuntun dalam ziarah hidupmu. Kiranya penyertaan Roh Kudus Sang Penolong memampukanmu hidup sebagai ciptaan baru. Berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selamanya.